dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 5.000. Munculnya berbagai varian baru COVID-19 menjadi tantangan baru dalam penanganan pandemi di dalam negeri. Varian baru bahkan muncul berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.560. Kami memang sudah merdeka, tapi perjuangan kami saat ini adalah melawan wabah yang tak kunjung pergi dari tanah ini. Kini Indonesia sedang berjuang. Indonesia ingin merdeka dari pandemi. Sebagai seorang pelajar, kita tetap dapat menunjukkan perjuangan dengan cara belajar, cintai, melestarikan budaya dan keindahan Indonesia. Berikut video persembahan dari kami, 12C. Halo kawan, video cerita ini kami buat bertujuan untuk memberi semangat kawan semua dalam menjalani pembelajaran pada masa pandemi. Semangat belajar adalah wujud dan bentuk cinta kita kepada bangsa ini. Selain itu, kami berasal dari beberapa daerah di Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Bersatu ingin maju menjadi pribadi yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Selamat menyaksikan! Aku Sabila, asalku dari Padang, Sumatera Barat. Menjalani belajar jarak jauh, terutama di daerah asalku Padang, memang tidak mudah. Kendala seperti sinyal tidak membuatku putus asa. Sulit tetapi tetap harus dijalani. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu nih tentang keistimewaan daerah asalku. Kalian pasti sudah tahu kan kalau yang paling istimewa dari daerah asalku adalah nasi Padang dengan rendangnya. Dan rasanya juara banget. Selain itu, di daerahku banyak sekali objek wisata yang istimewa baik pantai maupun gunungnya. Dan kalian tahu kan kalau tarian asal daerahku itu adalah tari piring. Padang terkenal dengan kota religius serta perempuan Padang dikenal dengan ramah dan cantik. Nah, setelah kalian menyimak pemaparan dari temanku Sabila tadi, aku gak mau kalah nih mendeskripsikan tempat asalku, yaitu Jambi. Oh ya, aku Dina. Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi yang terdiri dari 9 kabupaten atau kota ini dibelah oleh aliran Sungai Batanghari. Jambi terkenal akan Candi Muaro Jambi yang merupakan bukti atau peninggalan sejarah terbesar loh di Asia Tenggara. Nah, selain itu terdapat Gunung Kerinci. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi yang berlokasi di antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Lebih tepatnya antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Solok. Tinggi gunung ini adalah 3.805 meter yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Sumatera dan Indonesia. Walaupun aku rindu untuk datang ke tanah Jawa, yaitu Jawa Barat, asal sekolahku, aku bersyukur masih dapat menjalani belajar jarak jauh dari Jambi. Untuk kemajuan daerahku, aku semangat belajar. Halo, namaku Faye. Kita beralih ke Sumatera bagian selatan. Aku baru bergabung di Sekolah Pribadi Bandung pada tahun ini. Asalku dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Mungkin ada beberapa teman yang belum tahu itu di mana ya. Ayo sini, aku jelasin ke kalian. Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Batu Raja. Kabupaten ini terkenal dengan wilayah jumlah penduduk Melayu Ogan di Provinsi Sumatera Selatan terbanyak. Namun di luar daerahku, Sumatera Selatan terkenal dengan Palembang, Jembatan Ampera, Sungai Musi, dan Empe-Empe. Aku memang berasal dari daerah yang tidak banyak orang tahu. Motivasiku masuk pribadi tentu saja ingin lebih mengembangkan diri dan menggapai impianku, yang harapannya dapat berguna untuk daerah asalku nanti, tentu saja dengan giat belajar walaupun daring. Hai, aku Nana dari Banjarmasin. Setelah tadi dari Sumatera, kita beralih ke Kalimantan. Nah, di kota asalku ini dikenal dengan sebutan kota 1000 sungai loh. Mengapa demikian? Karena memang banyak sungainya. Sudah selama puluhan tahun, kota ini menjadi pintu keluar masuk
bagi kegiatan perekonomian di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Kotaku ini salah satu kota bersejarah penghasil intan, rubi, dan berbagai jenis permata lainnya. Di kota ini juga terdapat kampus Islam terbesar dan tertua di Pulau Kalimantan, yaitu Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan serta tokoh-tokoh yang berjasa besar untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan tatanan peradaban masyarakat di negeri ini. Pulau Kalimantan, yuk ulang tanah Jawa, pesankan Nani Abdi, Arina, Cimahi, Jawa Barat. Kota asalku mendapat julukan sebagai kota tentara, karena di kota ini terdapat banyak pusat pendidikan untuk tentara, di antaranya Pusat Pendidikan Artileri Medan atau Pusdikkarmen, Pusat Pendidikan Pengetahuan Militer Umum atau Pusdikkanmen. Nah, salah satu keistimewaan Cimahi adalah wisata alamnya, yaitu Curug Cimahi, Situ Cisetan, dan Kampung Ciberem. Jika ingin mengetahui tentang kebudayaan asli Cimahi, datanglah ke sini. Kampung ini sama seperti Kampung Naga yang ada di Tasikmalaya, di mana warganya masih memegang teguh warisan budaya nenek moyang dan jauh dari kehidupan modern. Walaupun kotaku kecil, tapi aku berharap bisa ikut sumbangsi dalam memajukan daerah dan negara ini dengan menggapai mimpi serta rela jauh dari rumah dan tinggal di asrama sekolah. Hai, aku Ayesha dan sekarang aku ada di Bali untuk terus mengikuti pembelajaran daring di sekolah. Nah, kalau teman-teman dengar kata Bali itu pasti keingetnya liburan kan? Iya dong, karena di pulau ini tuh emang banyak banget tempat wisata yang bisa kita kunjungi, mulai dari pantainya hingga gunungnya. Sekarang aku berada di Gianyar atau biasa kita kenal sebagai Ubud. Di sini itu emang terkenal dengan keseniannya, mulai dari seni lukis, seni ukir, seni patung, seni tari, hingga seni musik tradisional. Belajar itu bukan hanya mengenal ilmu pasti dan sosial ya, kawan-kawan juga harus mempelajari budaya dan seni agar senantiasa seimbang dan bahagia untuk menjalani hidup. Matur sukma. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Caca dari Biak Papua, bagian akhir dari perjalanan menjelajahi Indonesia. Pertama-tama izinkan saya untuk mendeskripsikan daerah saya dulu ya. Biak adalah pulau kecil yang berada di Teluk Cendrawasih, di sebelah utara pesisir Provinsi Papua. Posisi Biak berada di sebelah laut barat Papua Nugini. Jauh ya dari sekolahku pribadi. Kalau kalian mendengar nama daerahku, pasti di pikiran kalian adalah Pantai Raja Ampat. Memang betul pantai tersebut adalah pantai yang sangat tersohor. Namun masih banyak pantai lainnya yang tidak kalah indahnya seperti Pantai Raja Ampat. Di antaranya ada Pantai Bosni, Pantai Wari, Pantai Samber, dan lainnya. Suku asli di sini adalah suku Biak. Masyarakat adat suku Biak sangat dikenal masih memegang tradisi ikatan adat istiadat yang kuat. Upaya mempertahankan warisan nenek moyang secara turun-temurun kepada generasi muda di suku Biak. Luar biasa ya keindahan pantai-pantai dan suku ini. Sebenarnya masih banyak pantai dan keragaman budaya yang menarik untuk dijelajahi. Jadi, kapan nih rencana berkunjung ke Pulau Biak? Itulah ragam kisah pengalaman dari kawan-kawan kita di kelas 12C mengenai lika-liku pembelajaran jarak jauh. Plus, ada pengetahuan dan informasi mengenai keragaman dan keindahan daerahnya yang sangat luar biasa Indonesia miliki. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk kita agar tetap semangat dan bersyukur dalam segala kondisi. Melalui HUT Republik Indonesia ini, mari kita korbankan semangat juang para generasi muda yang siap menghadapi tantangan globalisasi di masa yang akan datang, tanpa melupakan jasa para pahlawan tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Merdeka!